Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di mata kuliah saya metode numerik. Pertemuan sebelumnya di YouTube saya melalui Zoom meeting saya sudah menjelaskan teori-teori tentang metode fix iterasi. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang simulasi dari pengerjaan soal metode fix iterasi dengan menggunakan Excel. Sebelumnya saya flashback sedikit dulu ke ke materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya share screen-nya. Oke. Ini dia. Nah, ini metode terbuka kemarin. Inti dari metode terbuka ini diawali adalah kita membentuk suatu persamaan iterasi dengan seperti ini. XR plus 1 sama dengan GXR. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk mencari X2 misalnya dimanfaatkan X1, untuk mencari X3 memanfaatkan X2 dan seterusnya. Namanya iterasi. Jadi untuk mencari yang setelahnya digunakan hasil dari yang sebelumnya. Contoh, ini yang akan saya simulasikan contohnya. Misalnya ini carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode fix iterasi atau metode iterasi titik tetap dengan menggunakan error 0,000001. Langkah pertama kita adalah membuat persamaan ini x kuadrat min 2x min 3 ini menjadi bentuk x sama dengan. Tentu banyak caranya. Yang pertama adalah caranya adalah x kuadrat min 2x min 3. Ini min 2x dan min 3 ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. X sama dengannya adalah akar dari 2x plus 3. Sehingga dalam hal ini gx-nya adalah akar 2x plus 3. Prosedur iterasinya, karena tadi di sini xr plus 1 sama dengan gxr, sehingga di sini xr plus 1 kita namai akar dari 2xr plus 3. Tinggal yang ini diberikan indeks r, yang ini diberikan indeks xr plus 1 untuk memenuhi bentuk prosedur iterasi ini. Ini ya. Oke. Sekarang kita ambil terkaan awal berat. Nah, saya sudah kerjakan seperti ini tabel iterasinya. Sekarang bagaimana sih untuk menentukan atau membuat tabel iterasi sampai seperti ini? Terus nanti kapan sih prosedur iterasinya terhenti? Kita lihat, saya share screen. Saya screen Excel, bentar. Menggunakan Excel aja ya. Excel. Oke, ini misalnya ya. Nah, ini. Tadi kita punya persamaan adalah di sini saya tuliskan sama dengan SQRT, ini akar dari, kita lihat tadi yang ini, akar dari, ini akar dari 2x ditambah 3, 2xr ditambah 3. Oke, biar enggak lupa saya tuliskan di sini. Akar dari 2x plus 3 ya. Nih 2x plus 3. Angka terkaan awal berarti x0 kita sama dengan 4. Oke, saya perbesar sedikit. Saya perbesar sedikit. Nah, ini. Biar saudara jelas melihatnya. Oke, kita punya R. R ini kan mulai dari 0, pasti kan? 1 dan seterusnya. Kita buat banyak-banyak aja dulu, sampai berapa aja. Misalnya sampai 20 misalnya. Sampai 21. Nilai X awalnya terkaannya adalah 4. Nah, jadinya X0-nya adalah 4. Nah, nih. Untuk mencari X1, ini kan R-nya, X0-nya 4, ini ada indeksnya 0. Untuk mencari X1, kita gunakan ini.
Hasil X sama dengan tadi, X sama dengannya adalah XR-nya adalah akar dari 2X ditambah 3. Karena ini adalah X dengan R1 sehingga menjadi X1 sama dengan, saya tuliskan di sini dulu. Berarti di sini X1 sama dengan SQRT akar dari X0 ditambah 2 dikali X0. Ini 2 dikali X0. 2X0 ditambah 3. Nah, ini kalau untuk mencari X1. Terus bagaimana kalau untuk mau mencari X2? X2 sama dengan square dari 2 kali X1 ditambah 3. Terus X3 bagaimana? X3 sama dengan akar dari 2X2 ditambah 3A. Ini yang seperti ini namanya prosedur iterasi. Untuk mendapatkan nilai X2 digunakan X1. Untuk mendapatkan X1 digunakan X0. Untuk mendapatkan X3 digunakan X2 dan seterusnya. Di sini diberikan X0-nya adalah 4. Oke, saya pindah ke sini dulu. Dengan menggunakan Excel kita bisa hitung dengan cepat, berarti sama dengan square akar dari 2, ya kan? 2 dikali bintang kali itu dikalikan X0 4 ditambah 3 sehingga diperoleh 3,3166247. Sekarang X2 bagaimana caranya untuk mencari X2? Kita lihat yang ini. Akar dari 2X1 ditambah 3. Berarti di sini sama dengan square dari 2 kali bintang X1. Nah, kita nggak gunakan lagi 4 kan? Karena 4 ini X0. Kita gunakan X1 untuk mencari X2 ditambah 3. Kalau sudah begini ya tinggal kita tarik aja. Karena rumusnya itu akan mengikuti yang seperti yang di atasnya. Kita lihat. Sampai 20 misalnya. Tuh kita lihat. Oh Pak mau lanjutin lagi. Oke kita lanjutin lagi. Itu tetap 3. Kita lanjutin lagi ke bawah bisa nggak Pak? Tetap 3. Ini juga kita lanjutin panjangin. Oke bisa. Oke, kita lanjutin. Terus kita panjangin ya. Kita lihat. Terus bagaimana cara kita sampai kapan kita berhenti nih? Apakah ini sampai setelah 3? Nah, kita lihat di sini. Kita sudah memberikan errornya adalah epsilonnya adalah 0,000001. Nah, untuk mencari itu kita gunakan di sini. Ini sama dengan rumusnya adalah absolut atau mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR. Ini tanda yang kurung lurus ini namanya absolut. Di dalam Excel biasa di ABS formulanya. XR plus 1, berarti X1 dikurangi X0. Sama dengan 0,6. Terus yang bawahnya, berarti yang bawahnya sama ABS dari X2 dikurangi X1. Oke, sama dengan ini. Pak, kalau gitu kita tarik aja. Ya udah, kita tarik. Kita lihat, kita tarik. Terus kita tarik sampai bawah. Sini misalnya. Kita lihat nih. Kapan prosedur iterasi itu berhenti? Kapan prosedur iterasinya berhenti? Prosedur iterasinya berhenti adalah ketika nilai di sini, selisih yang ini harus lebih kecil daripada 0,00001 error. Berarti kalau di sini 0,68333 lanjut apa berhenti? Lanjut karena ini lebih besar daripada ini. Berarti sini lanjut. Yang ini bagaimana? 0,2 masih lebih besar daripada ini, masih lanjut.
0,06 masih lanjut, 0,02 lanjut, ini lanjut terus, ini masih besar ini masih besar ini. Sampai kapan dia berhenti? Sampai kapan dia berhenti? Ini oh masih nih, lanjut nih. Nah, kalau kayak gini, strip 0,5 ini berarti nolnya tuh banyaknya 5. Kalau ini lihat nolnya banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini masih lanjut nih. Di sini oh masih lebih besar. Berarti ini 3. Depannya kan 0,000 nolnya sama kayak gini tapi belakangnya 3. Oh, ini masih lanjut. Nah, kita lihat masih lanjut. Terus yang ini oh masih lanjut karena itu 116. Nah, yang ini baru berhenti karena nolnya sudah 7 nih, 0,07 belakangnya. Berarti sini berhenti. Ada nggak Pak cara yang lebih bagus untuk menentukan ini? Kapan iterasinya lanjut atau enggak? Kita bisa gunakan formula Excel. Contoh, misalnya sama dengan if. Logika tesnya apa? If-nya jika ini lebih besar daripada ini, karena ini tetap kita taruhkan di sini dolar, karena ini nggak ikut berubah, nanti kita taruhkan dolar. Nih, maka prosedur iterasinya adalah apa? Dolarnya kita taruh di sini. Di sini. Dolar S. Di situ adalah lanjut misalnya. Kemudian logika tes yang satunya lagi. Stop. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Nih lanjut. Kalau kita tarik ini, oh masih lanjut Pak. Sama nggak sama yang kirinya Pak? Terus, dia stop di sini, berhenti di sini. Ini kalau kita lanjutkan juga ini berhenti ini kan. Karena kalau kita bandingkan, kalau yang ini cara membandingkan satu-satu, kalau yang ini menggunakan formula Excel nih. Kenapa di sini ditaruhin dolar? Sekali lagi saya ulang, kenapa di sini E2 ini ditaruhkan dolar? Karena sini epsilon ini tidak berubah. Kalau kita nggak taruhkan dia dolar di sini, nanti dia berubah sendiri. Karena ini tetap kita membandingkan nilai ini dengan ini. Kalau lebih besar ini dia iterasinya lanjut. Begitupun yang kolom-kolom berikutnya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat berikutnya lagi dari slide. Kita lihat bagaimana kalau yang ini. Bagaimana kalau yang, ini kan tadi yang pertama. Misalnya ini. Negatif X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Yang ini karena ada X kita keluarkan X-nya. Berarti X sama dengannya adalah X sama dengan 3 per X min 2. Dengan cara yang ini, kita gunakan juga langkah. Yang ini. Bagaimana caranya? Nah, itu yang menjadi tugas kalian, membuat seperti ini, dia konvergen ke mana? Ini pada Excel ini kalau kita baca, kita lihat angka XR ini dari yang semula 4 turun ke 3,31, turun ke 3,103 dan seterusnya hingga dia konvergen menuju angka 3 nih. Tuh, dia konvergen menuju angka 3. Setelah itu dia stabil. Tapi karena kita menggunakan epsilon di sini, maka iterasinya tidak sampai bawah. Iterasinya kita pilih sampai yang mana? Sampai pertama kali kata berhenti. Oh, ternyata sampai iterasi ke 14 baru berhenti. Nah, nih. Saya kasih warna beda. Pada iterasi ini dia berhenti. Kita lihat. Terus yang ini, kita lihat yang ini. Ini tadi udah kita bandingkan sama ini. Sampai yang kolom yang ini lebih kecil daripada epsilon yang kita tentukan. Disitulah dia berhenti. Jadinya, kesimpulannya, maka X itu konvergen ke angka 3,000000 sekian. Oleh karena itu 3 ini
adalah akar dari dari persamaan awal yang kita selesaikan tadi. Itu aja kuliah kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Close.